Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru dengan tema sudah saatnya kita merasakan apa yang sebenarnya terjadi ya. Temanya seperti itu. Ya, saya mulai pertanggal 15, 16 sampai batas waktu 17 ya, bisa diartikan mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat ya. Itu yang poin pertama sobat ya, semoga bisa dipahami dulu ya. Untuk yang poin kedua, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun video yang sudah saya tampilkan ataupun sudah saya sajikan, ya itu semua bersifat general reading sobat ya, jangan sampai salah mengartikan ini semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang ataupun yang jelas bersifat general reading. Dalam arti general reading tarikan energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas ketika ada tepat, ketika ada resonate ya syukur alhamdulillah, berarti energi dengan bacaan itu connect sama energi kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya, karena ini kan jelas sering saya mengatakan ini semua bersifat luas umum, jadi saya nggak tahu nama kalian dan lain-lain. Beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi, karena dengan mengetahui nama ataupun yang lainnya saya akan bisa menembak tepat sasaran. Kira-kira seperti itu poin kedua ya. Oke sobat ya, yang poin ketiga yang jelas apapun nantinya ya, yang baik selalu jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Nah, dan yang kurang baik nanti jangan ditakuti sobat ya, jangan takuti ya ketika saya nanti mengatakan seperti tema, ya itulah yang akan terjadi ya. Ya jangan pernah ditakuti, sekali lagi, tapi hadapi, jangan lari dari masalah. Ketika kita mendapatkan pembacaan yang baik, kita semangat, syukur ya, syukur alhamdulillah, ya kita aminkan karena ucapan adalah doa lah. Nanti tiba-tiba adanya suatu pembacaan yang kurang baik, ya kita merasa takut, kita merasa kecewa, ya tidak boleh seperti itu. Kan semua itu kan harus kita apa ya, harus kita pahami. Jadi tidak boleh kan mengharap yang enaknya saja, yang tidak enaknya itu tidak mau. Kan tidak seperti itu juga gitu loh ya. Karena apa sih, karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak itu kan ya memang harus apa ya, kita harus senang lah ya, harus semangat ya, bersyukur, aminkan. Ya itu memang kalau bisa ya sebagai kewajiban. Nah, sama juga halnya ketika kita mendapatkan pembacaan yang kurang buruk ataupun tanda-tanda yang kurang baik, ya jangan dijadikan rasa kecewa, jangan takut, jangan bersedih, tapi hadapi agar apa? Agar itu semua berbalik menjadi sebuah kepositifan, berbalik menjadi sebuah yang enak, yang bahagia karena kita tidak lari dari masalah. Kan intinya seperti itu sobat. Next, lanjut setelah zodiak Virgo, kita lihat. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi, langsung saja kita buka untuk zodiak Gemini ya, 3 hari ke depan. Asmara dulu, di sini ada 8 cup ya, itu 8 sudah tersusun rapi tetapi ditinggal sama seseorang itu cupnya. Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles ya, seseorang sedang memandang tumbuhan koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini untuk asmara. Di sini ada 8 cup, artinya di sini bisa saja adanya suatu sedikit kekecewaan ya, ataupun sedikit, pemikir ya, mungkin kalian itu mikir, mungkin kalian itu kecewa, mungkin kalian bersedih di sini ya. Kenapa? Mungkin asmara yang selama ini kalian bina, asmara yang selama ini kalian bangun, tiba-tiba ada suatu masalah. Dan di sini kalian mencoba untuk mempertahankan, meskipun kalian merasakan adanya suatu kekecewaan mungkin ya, merasakan adanya suatu kekecewaan, merasakan adanya suatu kesedihan, tetapi di sini kalian masih tetap mau mempertahankan, ya. Itu bagus ya, memang harusnya seperti itu ketika, kalian ingin, apa ya, ingin terjun di suatu, faktor asmara, ya memang harus ada suatu konsekuensi yang harus kita tanggung, kan seperti itu, ya. Ketika itu mungkin adanya suatu buruk, tetapi asmara kita tetap, kita jalankan, ya kita istilahnya tergantung kitanya. Kalau kita mau tetap, ya, harus kita pertahankan meskipun resikonya buruk, kan seperti itu. Ketika itu asmara baik, ya syukur alhamdulillah, ya tetap kita pertahankan, karena itu memang adanya suatu resiko ya. Jadi di sini kelihatannya seorang Gemini kelihatannya itu tadi ya, ada suatu sedikit kekecewaan ya, eee, di dalam hubungan asmara. Jadi, harus bersabar dulu, ataupun Gemini harus ditingkatkan rasa kesabarannya karena semua itu pasti ada konsekuensinya ya. Dikonfirmasi sama, 7 Pentacles, artinya di sini mungkin zodiak Gemini adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran ya, mungkin kapan waktunya asmara itu akan bisa segera membaik, akan bisa segera pulih lagi. Itu yang saya tangkap, untuk konfirm kartu Gemini untuk asmaranya ya. Jadi beda ya sama kartu utama. Kalau kartu utama ini jelas yang saya katakan tadi, Gemini ini sudah membina suatu hubungan ya, hubungan asmara ya tentunya. Cuman di sini Gemini ya itu tadi, sudah dibangun tetapi dia juga merasakan suatu kekecewaan. Mungkin bisa diartikan kekecewaan ini yang mungkin, awalnya Gemini tidak tahu ya, ketika sudah membina asmara terus dia itu merasakan sebuah kejadian suatu masalah dan akhirnya kecewa, biarpun Gemini ingin mempertahankan. Itu tadi tetap ya, semua itu ada konsekuensi baik dan buruknya, tergantung kalian sendiri. Itu kan untuk kartu utama kalian, dan kartu konfirm kalian di sini saya tadi mengatakan yaitu tadi, kalian itu, adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan dan harapan, kapan asmara kalian itu akan bisa, selesai, kapan asmara kalian itu, selesai dalam tanda kutip, bisa stabil lagi ya maksud saya ya, gitu loh. Jadi adanya suatu perenungan-perenungan di sini, itu zodiak Gemini. Tidak masalah sih bagi saya ya. Tetap semangat ya, tetap apapun itu ya jalankan, ketika kalian baik buruknya ya harus kita, apa ya, ya harus kita terima karena itulah adanya suatu konsekuensi ya. Tidak terlalu ada masalah, nanti saya akan deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan, di sini ada Pack of Cup, seseorang memegang cup, satu cup, dalamnya cup ada ikan itu ya. Dikonfirmasi sama Knight of Cup, sama-sama cup, ini bagus ya. Ini prajurit, eee, naik kuda putih sedang membawa cup. Untuk Gemini, energinya tertangkap di kartu pertama ada Pack of Cup, seseorang memegang cup, dalamnya cup ada ikan. Di sini jelas ya seorang Gemini ini kelihatannya sedang menjaga ya, sedang menjaga ataupun sedang meneliti ataupun sedang melihat-lihat ya kalau saya, rasakan ya. Artinya itu ya kalian sendiri sedang meneliti pekerjaan kalian sendiri mungkin, sedang melihat-lihat pekerjaan kalian sendiri mungkin, itu yang saya maksud ya. Jadi kalian di sini adanya energi full, energi penjagaan dan energi kefokusan. Kalian, istilahnya itu kalian mau menjaga, tidak mau adanya suatu kesalahan, mungkin tidak mau adanya suatu keterlambatan, mungkin itu ya yang kalau saya tangkap energinya, karena jelas energinya mengarah ke situ ya. Jadi energinya mengarah ke suatu penjagaan. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Di sini bagus ya, kelihatannya, Gemini mampu ya, nantinya banyak dari sebagian Gemini yang akan merasakan hasilnya biarpun tidak signifikan ya.
Ini karena, prajurit ini memegang cup artinya apa keinginan kalian yang selama ini kalian pikirkan, yang selama ini kalian, impikan, itu kelihatannya akan kalian capai, kelihatannya akan kalian genggam. Ya, minimal lah, minim ya istilahnya saya mengatakan minimal lah, mungkin kemarin ataupun sampai saat ini kalian adanya suatu kesulitan mendapatkan solusi dalam pekerjaan kalian. Nah, insyaallah di 3 hari ke depan itu kalian akan menemukan sebuah solusi-solusi. Nah, ini sebagai contoh, kira-kira seperti itu. Jadi intinya apapun harapan kalian, impian kalian, kalian akan merasakan senang di 3 hari ke depan. Karena di sini melambangkan ya itu tadi, istilahnya target-target yang selama ini kalian harapkan itu bisa kalian capai ataupun bisa kalian genggam, ini bagus. Kita lihat untuk masalah keuangan. Di sini ada 10 koin ya, itu seseorang istilahnya itu ada 3 orang ya, banyak pertaburan koin, terus dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Pak tua sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat dan membawa lampu. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini, kartu pertama kalian ada 10 Pentacles. Di sini saya menangkap energi kalian, kalian mengharapkan adanya suatu kestabilan ya. Mengharapkan adanya suatu kestabilan uang dan saya menangkap juga terlihat di sini akan ada pemasukan sih ya untuk Gemini. Akan ada pemasukan yang masuk ya. Karena ini pertaburan 10 apa? 10 koin ya. Ini bagus energinya luar biasa. Cuman di sini ini disarankan ya, ketika kalian mungkin ada rezeki ya ya kalian harus apa ya, ketika punya pasangan ya kalian harus, berbagilah sama pasangan gitu loh. Jangan ibaratnya jangan sembunyi-sembunyi, kan seperti itu ya, karena ketika kalian berpasangan ya bisa jadi rezeki yang kalian dapatkan itu ya juga rezeki dari pasangan kalian. Nah itu yang saya, tangkap. Cuman di sini kalian, harus bisa mengontrol ya tentang masalah, pemasukan dan pengeluaran, lebih-lebih harus bisa mengontrol mengontrol tentang masalah, pengeluaran. Ini yang saya tangkap ya. Jadi kalian biarpun keuangan kalian bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup stabil, kalian harus mengontrol. Terus di kartu kedua di sini ada The Hermit ya. Nah gitu loh. Ini jelas ya, dalam mencapai istilahnya keuangan yang lebih stabil lagi, lebih baik lagi ya, terus adanya suatu cadangan-cadangan yang lebih banyak lagi. Di sini kelihatannya Gemini harus bersabar karena kelihatannya masih banyak ujian gitu loh. Masih banyak ujian, masih banyak liku-liku ataupun jalan yang terjal yang harus kalian lewati dulu. Dan di sini kalian harus, disuruh, mau berdamai dengan diri sendiri ya, harus bisa, mendewasakan diri dan harus bisa selalu mengingat ya, terutama sama Sang Maha Kuasa ya. Dan di sini, kalian juga disuruh gunakan intuisi kepekaan rasa kalian untuk bisa, mencari solusi bagaimana uang kalian akan bisa bertambah, bagaimana, akan bisa stabil. Nah, itu gunakan intuisi kalian, gitu loh sobat ya. Iya, sekarang saya akan deteksi untuk masalah keuangan saya rasa di sini masih cukup aman ya, biarpun di 3 hari ke depan, biarpun masih banyak sengatan untuk bisa menyetabilkan saya rasa ya masih cukup aman lah. Oke, sekarang saya akan deteksi ketiganya. Iya. Ini kalau saya tangkap ya, awas berhati-hati untuk, Gemini di faktor asmara, sedikit akan ada suatu apa ya, pengiriman ya, yang membuat ya itu tadi, asmara kalian kacau, kalian mendapatkan suatu kebingungan-kebingungan, itu untuk asmara. Kalau di keuangan di sini kelihatannya masih aman ya, di, pekerjaan kelihatannya kalian masih aman. Jadi, tetap ya ketika saya mengatakan kalian tertembak di satu titik ya, di asmara itu kelihatannya nanti akan berimbas sama, pekerjaan, sama kesehatan, sama keuangan ketika itu dibiarkan, tidak dinetralkan ya. Itu sudah banyak terjadi ya, karena sudah banyak yang konsultasi sama saya, seperti itu. Bisa dikatakan ya itu imbasnya gitu loh ya, jangan sampai terlambat. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apa itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih bisa waspada lagi, lebih bisa berhasil, lebih sukses dan lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita yang sudah saya berikan ataupun yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua karena kalian yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya selalu mengatakan apapun itu ya,
ketika adanya suatu keganjilan, ya jangan istilahnya diabaikan sobat, ya jangan diabaikan ataupun, merasa tidak tahu ataupun merasakan tidak yang kalian rasakan, jangan seperti itu. Ketika kalian mengabaikan, ya itu tadi efeknya, takutnya makin mengakar, makin terkunci dan kita akan mendapatkan suatu kesulitan dalam hidup, itu banyak sendatan. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, kita harus sikap, dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara ikhtiar ya, tanya orang-orang di bidangnya agar bisa netral, bisa kebuka dan, semoga bisa berangsur-angsur baik ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Tidak ada salahnya ya kita, mau merubahnya itu dengan doa dan ikhtiar karena itu kan wajib ya. Iya, mungkin itu dulu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.